Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di part kedua dari bab bunyi. Ini materi terakhir untuk kelas 8 semester 2 ini. Karena memang masih ada satu bab lagi sebenarnya yang belum dibahas, itu tentang cahaya. Karena memang waktunya sangat mepet sekali untuk PJJ kali ini. Semoga nanti ada tambahan waktu, bisa bikin materi lagi tambahan tentang cahaya ya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke bab part terakhir, subbab terakhir dari bab bunyi, yaitu tentang telinga. Ya, dimana kemarin kita sudah belajar tentang syarat adanya bunyi. Yaitu yang pertama, harus ada sumber bunyinya, kemudian yang kedua ada yang mendengarkan, dan yang ketiga ada medium ya untuk suara atau bunyi tersebut itu merambat. Nah, di sini untuk bunyi itu sendiri dia itu tadi kan dia harus ada yang mendengarkan. Nah, untuk syarat mendengarkan itu menggunakan suatu alat atau organ yang disebut dengan telinga. Ya, maka telinga itu merupakan salah satu dari sistem indera, yaitu berfungsi sebagai alat indera pendengaran. Nah, di sini telinga itu ternyata bukan hanya sebagai alat keseimbangan saja. Bukan hanya alat sebagai alat pendengaran saja, tetapi dia juga merupakan alat keseimbangan, ya. Karena pada telinga ini dia terdapat 3 saluran setengah lingkaran, yaitu ada ampula, utriculus, sama sacculus, yang semuanya ada di telinga bagian dalam, ya. Ada telinga bagian dalam. Nah, untuk telinga itu sendiri semuanya itu ada 3 bagian ya, ada telinga bagian luar, ada telinga tengah, bagian tengah, sama telinga dalam ya. Dan di bagian dalam inilah yang terdapat saluran keseimbangan ya, alat keseimbangan ya. Terdapat 3 saluran setengah lingkaran, ada ampula, utriculus, dan sacculus ya, sebagai alat keseimbangan. Oke, baik. Sekarang kita masuk. Nah, disinilah bagian-bagian dari organ telinga, ya. Yang pertama, ini dari bagian luar dulu. Dari bagian luar itu pertama pastinya ada daun telinga, ya. Kemudian ada lubang telinganya. Nah, kemudian ke telinga bagian tengah, ya. Di sini sebenarnya selaput ada lubang telinga ini dia sampai dalam ya, menuju ke dalam. Nah, ini di bagian tengah ini dia ada 3 tulang pendengaran, yaitu namanya martil, landasan, sama sanggurdi. Ya. Kemudian juga di bagian tengah ini ada namanya gendang telinga. Ada gendang telinga dan selaput gendang. Barulah di bagian dalam ya, tadi ada saluran setengah lingkaran ya. Kemudian sama ada namanya koklea. Koklea ya, atau sebutnya rumah siput karena memang bentuknya seperti rumah siput muter gitu ya. Dan sini dia banyak sekali mengandung urat-urat saraf ya, sensorik ataupun motorik yang nanti akan berhubung ke otak. Baik, kita Ibu jelasin dari sini aja ya, nanti sisanya kalian baca sendiri. Jadi yang pertama itu ada daun telinga, yang mana daun telinga di sini ya, dia merupakan tulang yang lunak ya, atau tulang rawan. Jadi dia elastis dan tidak mudah patah. Nah, kemudian daun telinga ini dia juga berkelok-kelok, itu membantu agar suara itu bisa fokus dan jelas masuk ke dalam lubang telinga. Nah, karena tadi bagaimana sih kok bisa sih
suara itu masuk ke dalam gendang telinga karena suara itu dari si sumber suara atau sumber bunyi itu menuju ke telinga itu dibawa oleh udara medium. Getaran itu dia merambat melalui udara, kemudian sampailah ke telinga, dia terus merambat, merambat melalui udara. Nah, kemudian dia menggetarkan si gendang telinga. Ketika gendang telinganya sudah mulai bergetar, ya, barulah nih getarannya ini dia merambat ke tulang pendengaran, landasan sanggurdi dan martil. Kemudian masuk lagi terus ke rumah siput atau koklea. Kenapa dia berkelok-kelok? Karena tujuannya agar lebih memantulkan suara, agar lebih merambat. Kalau misalnya lebih besar suaranya, dia akan lebih jelas terdengar, ya. Nah, kemudian nanti suara-suara ini, getaran-getaran ini, frekuensi yang bisa ditangkap telinga oleh manusia itu adalah frekuensi audiosonik ya. Kita udah belajar kemarin dari 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, itu frekuensinya, getarannya ditangkap oleh saraf-saraf yang ada di koklea atau di rumah siput di rumah siput. Kemudian getaran tersebut, frekuensi tersebut dibawalah menuju otak. Nah, nanti otak akan mentranslate, akan memproses, kemudian dia akan mengembalikan ya untuk selanjutnya akan diberikan respon ya. Entah itu ke organ untuk bergerak atau berbicara dan segala macamnya. Ya, jadi begitulah cara kita mendengar. Nah, you must know, jadi sebenarnya emang telinga kita itu ada yang namanya di sini tuh sebenarnya bukan hanya lubang aja, tapi di sini ada bulu-bulu halusnya. Ya, bulu-bulunya halus banget, ya. Fungsinya itu adalah untuk menyaring kotoran agar tidak mudah masuk ke dalam telinga, ya kan? Nah, tapi bukan hanya ada bulu saja, tapi juga ada cairan ya, yang mana cairan ini disebut serumen. Nah, cairan serumen ini kalau misal kuping kita dalam keadaan normal ya dia akan tetap dihasilkan kotorannya, tapi dalam keadaan normal sedikit. Tapi kalau misalnya dia terinfeksi, nah bisa aja yang keluarnya itu adalah nanah ataupun darah. Ya, jadi hati-hati. Yang paling penting adalah jaga kebersihan. Sebenarnya paling pas sih ya. Bagaimana cara menjaga kebersihan telinga? Pakai cotton bud? No, bukan. Yang ada makin masuk, apalagi kalau misalnya tidak tahu cara penggunaan yang tepat atau tidak diawasi oleh orang-orang dewasa. Nah, itu malah makin masuk kotorannya. Kemudian yang kedua, pakai obat belum tentu efektif juga. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ada beberapa orang yang kalau misalnya kotorannya tuh udah nyumbat banget, itu dia akan ngebentuk kayak bola-bola gitu atau bisa berjamur ya. Nah, itu harus diambil tuh pakai sebuah alat, harus ke dokter THT, dan itu mengerikan sekali. Nah, tapi yang perawatannya paling gampang tuh kayak gimana, yaitu adalah wudhu. Jadi wudhu itu benar-benar ngebersihin telinga ya sampai bersih. Kalau gitu tergantung dari wudhu kita sendiri sih sebenarnya ya. Tapi kan Allah sudah menyuruh untuk membersihkan telinga, ya kan, salah satunya adalah dengan berwudu. Itu udah kesehatan yang paling bagus. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menyuruh kita untuk menjaga kesehatan, salah satunya adalah dengan berwudu ya, karena satu fungsi berwudu adalah membersihkan telinga dari kotoran-kotoran tersebut. Kalau misalnya serumennya ini bakal makin banyak, itu akan menyebabkan salah satunya adalah keanehan, yaitu kayak misalnya apa ya, ketidaknyamanan lah, kayak misalnya berlendir, kemudian gatal, bau nggak sedap dan segala macamnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita umat Islam ya itu udah pasti ke telinganya harus bersih ya. Next kita ke penyakit ini sebenarnya hampir sama aja pada telinga itu. Yang pertama ada otitis eksterna, di mana penyakit ini adalah peradangan pada kulit lubang telinga yang disebabkan karena tersumbatnya lubang telinga oleh gumpalan sekret yang bercampur dengan nanah, yaitu yang tadi disebutnya adalah serumen ya, tapi serumennya ini sudah terinfeksi. Jadi
pori-pori yang untuk mengekskretkan serumen, dia malah terinfeksi dan menghasilkan nanah jadinya. Nah, kalau misalnya cairan yang biasa itu, yaitu ya serumen biasa aja. Nah, nanti kalau misal serumennya nggak dibersih-bersihin, ya kan, apalagi yang dia punya apa ya, kotoran telinganya itu kering gitu kan. Nah, itu dia bisa menumpuk dan bisa kayak bola-bola gitu dan berjamur, bayangin. Ih, nauzubillah. Kemudian ada juga Meniere, dia penyakit yang disebabkan peningkatan jumlah cairan pada labirin dan umumnya terjadi pada orang separuh baya. Oke, banyak ya di sini, kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya kita evaluasi ya di kegiatan kita selanjutnya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.